Halo sahabat, berjumpa lagi di Alit Arnawo Channel ternak sapi Bali. Kali ini kita menemani sapi kita di kandang di tengah sawah kita ini ya. Jadi kali ini masih dalam proses adaptasi. Ini pedetannya kita baru beli ya. Jadi kemarin kita ini harganya 8 juta, harga yang kalau ini 1 tahun yang lalu ini harganya 9 juta. Ini harganya sedikit turun sekarang ya. Jadi kalau 1 tahun yang lalu kita beli di musim mau menjelang Idul Adha itu harganya 9 juta pedetan yang seperti ini. Jadi harga 8 juta ini termasuk kalau kita petani peternak cukup ya. Nah, lumayan untuk kita beli. Tapi beda dengan 1 tahun yang lalu lebih murah sekarang. Jadi itu perbedaannya. Jadi 1 tahun yang lalu itu lebih mahal pedetan pejantannya. Itu disebabkan karena setelah habis Idul Adha itu sapi pejantan ataupun penggemukan itu tidak lagi seramai hari-hari tahun-tahun yang dahulunya itu. Jadi setelah hari raya Idul Adha itu pengiriman sapi itu tidak ada jantan. Dan seperti kita pun kita tidak bisa mengirim sapi karena kuotanya sudah habis ya. Begitulah cerita kita 1 tahun yang lalu selama kita pelihara ternak sapi itu sekarang ini 8 juta. Jadi kalau dahulu 1 tahun yang lalu tuh ini harganya 9 juta sahabat. Nah setelah itu kita ini kalau terlalu lama kita menunggu, jadi kita 1 tahun ini kosong kandangnya ya. Jadi ini karena isu-isu sapi sakit PMK LSD itu ya, jadi harganya turun. Dan tentunya itu terimbas dari sapi Australia yang kalau di sana dikatakan adalah hama, dan tentunya kalau hama itu pasti dijual murah karena di sana tuh sapinya banyak. Nah selain itu kita akan sekarang berbagi informasi untuk pedetan kita ini yang kita rawat setelah kita dapat dari pemiliknya kemarin. Nah sekarang ini kita akan rawat ya, kita akan rawat di sini, kita berikan dia kenyamanan. Tentunya setelah itu kita secara alaminya ini masih kemarin itu menyusui, jadi dia ini masih ingat dengan induknya, jadi dia itu mengembek ya. Terus sekarang ini kita akan berikan dia air minum. Nah air minum ini kita berikan dan kita campurkan dengan ini ya, kita tambahkan garam. Nah seperti biasa seperti yang orang tua kita dahulu yang dilakukan, pertama setelah kita beri pedet bibitan dari pasar ataupun kita masukkan ke kandang dari sekitar lingkungan kita pertama itu kita berikan dia itu adalah larutan gula aren ataupun gula merah, atau di sini namanya gula Bali ya. Ini gula aren, gula jako, gula merah. Jadi kita berikan, kita campur di larutannya nanti untuk kita berikan pada sapi pedetan kita ini. Semoga nanti pencernaannya bisa maksimal. Tentunya sekarang dia ini sudah berhenti diberikan susu ya, jadi sudah seperti ini, dia masih mengembek ya, dia itu masih haus biasa, masih dia itu menyusu. Jadi sekarang ini kita akan berikan dia ini air minum ditambah dengan kita campur dengan gula aren ditambah sedikit garam ya, itu sebagai perasa supaya dia mau minum. Nah ini minatnya makan tuh keras sekali. Nah ini untuk kita meningkatkan metabolisme tubuhnya, kita berikan larutan gula merah ya. Tentunya juga ini kita supaya nanti dia ini beradaptasi dengan tempat sini ya, karena di sekitar ini anginnya kencang, supaya dia ini lebih terbiasa dengan suasana seperti ini. Oke, kita akan berikan kita air minum ditambah dengan gula aren. Oke sahabat, air sudah kita tuangkan ke dalam ember, dan ini garamnya kita tambahkan garam
Dan ini gula arennya ya, ini 2 sendok tadi ya. Ini kita akan berikan ya, semua kita berikan, campurkan ini untuk 2 ekornya ya. Karena sapi kita ini untuk pertama kalinya mungkin ya akan minum air ya, karena selama ini padetan yang kita beri ini masih dilepas liarkan. Nah, ini kita akan aduk-aduk supaya gulanya larut. Nah, ini karena ini gula aren, itu gula merah, jadi kita harus larutkan dulu. Nah, ini penampakannya, sapinya ini sudah haus, masih haus ya. Nah, ini untuk menghindari dehidrasinya, tidak minum air susu, kita akan berikan dia ini air putih. Dan seperti biasa kita akan mengusahakan secara maksimal, tapi kita memberikan pakannya maksimal. Maksimalnya itu adalah memberikan pakan hijauan ya. Jadi kita ketahui di zaman sekarang ini harga pakan itu mahal. Jadi kita ketahui biaya yang paling tinggi kalau berternak itu adalah biaya pakan. Kalau kita semua kita beli pakan, kita beli mineral, pola, dedak, jagung, apalagi semua itu kita tidak akan dapat untungnya. Apalagi sekarang ini di musim-musim hari biasa itu permintaan sapi itu menurun ya, imbas dari apa itu tidak tahu juga. Tapi sekarang ini kalau Idul Adha baru ramai biasanya. Nah, ini penampakan warnanya ya, penampakan air yang kita campur dengan gula aren. Nah, sekarang ini kita coba ya. Ya, ini untuk pertama kali dia ini minum air pakai ember. Ya. Penampakan yang pertama kali ini dia itu minum air pakai ember ya. Ya, ini masih kita belajar beradaptasi. Nah, seperti kita ketahui, sapi itu adalah hewan pemakan rumput, hewan pemamah biak, dan dia ini kita pelihara di sini. Kita usahakan kita berikan dia ini hijauan yang ada di sekitar kita, memanfaatkan pakan yang ada di sekitar kita ini. Jadi supaya kita bisa menekan biaya pakan, jadi kita usahakan kita berikan pakan hijauan 100%, memberikan rumput ya. Jadi kalau kita pertama kali itu berternak itu kita usahakan kita memiliki bank pakan atau stok pakan, jadi kita aman kalau sapi yang datang kandang itu bisa langsung kita carikan rumput di tempat kita menanam rumput itu secara sepuas hati dari sapi yang makan. Jadi dia itu sampai puas tanpa batas, dia itu bebas dari rasa lapar. Karena kalau sapi kita liarkan itu dia itu tidak akan habis semuanya makan, tapi secukupnya. Nah, makanya kita taruh rumput ini standby di palungannya ini supaya tetap setiap saat dia mau makan tuh ada rumput. Nah, ini akan sebelahnya kita berikan lagi ya. Ya. Ini sedikit mau ya, pertama kali ya. Mungkin karena dia haus. Ya sahabat, kita lihat dia itu makan rumput, minum air. Ya, jadi kita usahakan sapi kita ini tetap bisa kita berikan cairan air untuk metabolisme tubuhnya supaya bisa dia tidak stres ya, karena di sini dia ini masih sama induknya masih menyusu. Sekarang kita usahakan dia itu nyaman, kita berikan air minumnya ya. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk para peternak yang baru
membeli sapi dari pasar ataupun dari tetangga sekitar tempat kita. Oke, semoga video kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang berada di Sumatera, di Pulau Jawa, di Sulawesi, Maluku, ataupun dimanapun, apalagi di Kupang. Teman-teman para pecinta peternak sapi, khususnya sapi Bali, semoga selalu bisa melestarikan sapi Bali dan selalu menjaga kesehatan ternak kita. Oke, salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.